Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, untuk malam ini jangan lupa kita akan keluar 3 data penting. Ada S&P Global Manufacturing PMI, lalu juga ada ISM Manufacturing PMI dan juga prices. Ini semua akan keluar dekat-dekat jam 9 ya. Ada satu yang lebih pagi sedikit sih, jam 9 kurang 15. Tapi intinya apa? Sudah dekat-dekat ke jam penting ini ya, ke jam-jam rawan ini, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya. Tutup posisinya futures ya, bukan spot ya, untuk futures. Kalau buat yang agresif mau tetap dipertahankan boleh, tapi minimal pasang SL ya. Oke, kondisi BTC overall ya nggak terlalu beda jauh sih dibandingkan dengan dari pagi ya, tapi mulai ada perlawanan dari para bulls. Kayak kita bisa di sini sudah terjadi retest di 104.828. Ya tinggal kita lihat aja apakah besok daily close-nya bisa di atas atau enggak. Nah, kalau di atas berarti oke, ada perlawanan nih dari para bulls ya. Nah, tapi yang cukup concerningnya adalah EMA20. Apakah EMA20 akan menjadi alasan untuk BTC membuat lower high lagi? So, ya kita tinggal lihat aja. Kita lihat aja apakah dia akan reject atau tidak dengan struktur dan juga EMA20 gitu ya. Oke, next kita akan langsung aja ke komen. Yang pertama itu dari, oh ya sebelum masuk ke komen ya, gue ingetin ada pesan dari Sato ya. Urusan like ya, buat lo yang pengen membantu TCI, salah satu cara termudah bisa dengan like video gitu ya. Dan selain itu juga nanti malam kita akan bahas mengenai statistik summer months ya, Juni, Juli, Agustus. Gimana sih? Apakah akan ngedam atau enggak gitu ya? Karena kalau dibahas di sini terlalu panjang juga. Jadi buat lo yang tertarik, pengen tahu nih kira-kira statistik summer month seperti apa, apakah kita akan mendapatkan masa-masa corrective movement dalam beberapa bulan ke depan. Nah, boleh stay tune nanti malam ya, nanti malam kita akan upload ya. Oke, yang pertama dari Sandro Doli. Betul banget Kotoshi, Violet Evergarden anime yang bagus banget ya. Tapi jangan lupa siapkan tisu buat ngelap air mata. Ya. Masa iya channel YouTube seasik dan seinformatif ini subscribernya masih 50k-an ya. Ayo guys, kita buat minimal 1 juta subs lah. Wah, mantap ya. Ya, thank you. Ya, itu salah satu cara untuk mendukung TCI ya. Lu bisa ngasih tahu ke orang-orang lain yang membutuhkan, yang mungkin udah capek kena dukun mulu. Nah, mungkin boleh lu tawarkan untuk nonton TCI gitu supaya tobat begitu. Oke, next. Wah, thank you, udah super thanks dari The Chef ya. Nah, sekali lagi, super thanks. Selalu bagi lo menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Ya, karena kita sudah sering bahas ya, bahwa di TCI itu tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP, jadi semuanya for free. Ya, jadi sekali lagi, super thanks. Lalu bagi lo menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Gitu ya. Thanks. Altcoin yang Bang Toshi pegang apa aja Bang? Sebenarnya ada lumayan banyak sih ya, tapi mainly ya yang gede-gedenya tuh ya di Solana, di BNB. Sebenarnya gedean, kayaknya masih gedean BNB tuh Solana. Sebenarnya awalnya tuh alokasi Solana gue nggak segede itu ya, tapi karena Solana ngepamnya gila banget di cycle ini, ya jadi ngalahin beberapa alt yang lain begitu ya. Jadi Solana, BNB, terus selain dari itu mungkin yang gue punya lagi tuh apa ya? Ya ETH itu udah otomatis ya, ETH. Gua ada SUI juga ya, dan ada beberapa lagi yang lain lah gitu ya. Next dari Maratama. Kenapa akhir-akhir ini gua nonton Toshi kok ketawa-ketawa sendiri dengan kata-katanya? Mendidik tapi enak, penuh jenaka. Ya memang gua sengaja diselipkan dengan berbagai macam jokes ya, supaya apa? Supaya masuk otak. Ya, karena ya lu pernah perhatiin gak sih ya, guru-guru yang paling populer dulu di sekolah adalah guru-guru yang cenderung lucu, yang bisa membawakan materinya dengan santai dan ya ada jokesnya gitu. Nah, itu jadi bisa masuk ya. Jadi kayak apa ya, lebih gampang masuk ke otak gitu ya. Taps. Next. Dari karyawan bermotor. Ternyata emang banyak banget ketika alts mulai bullish engulfing, langsung mengatakan selamat, all season is real. Anjing lah mereka. Oke, anjing lah mereka. Thank you Bang. Tetap berdiri kokoh di antara influencer FOMO. Ya, ya, ya sih itu mungkin itu salah satu alasannya ya. Ya, udah mulai banyak yang sempat teriak-teriak lagi tuh kemarin-kemarin ya, altcoin season, dan ternyata faktanya BTCD-nya meningkat lagi ya.
Ya udahlah, simple banget kok untuk urusan altcoin season tuh. Lu tinggal lihat aja balance sheetnya. Selama balance sheetnya ini masih begini, mimpi gitu. Kalau mulai ada peningkatan, nah itu boleh tuh berharap ya mulai ada peningkatan. Tapi lagi-lagi peningkatan juga bisa fake out seperti di sini ya. Tapi pokoknya intinya selama masih the Feds cenderung hawkish ya, ya jangan mimpi yang aneh-aneh lah gitu. Ya jangan mimpi bisa tiba-tiba kaya dari alts mendadak gitu, jangan ya. Lihat aja fakta data statistiknya. Selama belum mendukung fakta data statistiknya ya sudah. Jangan mencoba untuk tebak-tebakan gitu ya. Next dari Arfi Astina Lutfi. Halo Kotoshi dan Sato, semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan umur yang berkah. Mau nanya nih, mau engulfing, mau koreksi atau apapun itu bukankah selama belum ada pantulan di BSB secara statistik belum kuat? Saat ini BTC kan belum ada retest dan mantul dari BSB, tapi langsung pump aja dan bikin all time high baru. Jadi bukankah koreksi seperti ini sampai jadi bukankah koreksi seperti ini sampai melakukan pantulan di BSB itu lebih bagus? Seperti penjelasan Kotoshi seperti biasa. Jika terjadi pantulan BSB maka akan lebih bagus. Bisa tercipta higher high atau bahkan all time high baru. Satu hal lagi Kotoshi, misalkan memang pantulan BSB ini terjadi di bulan-bulan summer yang Kotoshi bilang cenderung kurang bagus. Kira-kira itu jadinya bagaimana ya? Apakah BSB bisa pump atau susah untuk naik? Terima kasih sebelumnya Kotoshi dan Sato. Jika ada salah mau dikoreksi. Nah sebenarnya gini, kalau mau ngomong harus nggak? Ya sebenarnya nggak ada yang harus ya. Nah tapi gini, saat terjadi pantulan di BSB itu sebenarnya kayak lu kayak dikasih green light lah gitu ya. Lu kayak dikasih green light, orang-orang tuh akan ngelihatnya kayak oh oke, ini adalah green light untuk kita dapat momentum lebih besar gitu ya. Seperti di sinilah ya. Tapi seperti yang lo bisa lihat kadang-kadang nggak mantul pun bisa berlanjut dengan cukup signifikan kayak di sini ya. Setelah dia tembus, ini basically kan udah ngepam 12% begitu ya. Jadi tidak harus, tapi kalau sampai terjadi pantulan itu adalah suatu hal yang apa ya? Satu hal yang kayak mungkin kayak dia memberikan green light terhadap market untuk oke, ya ini potensi BTC lebih besar, momentum lebih besar dibandingkan biasanya gitu ya. Tadi apa lagi pertanyaannya? Oh ya, Summer Months. Kalau sampai Summer Months ini mulai terjadi corrective movement sampai ke BSB mungkin nggak? Ya mungkin aja, ya mungkin aja. Dan apa namanya? Ya, kita udah ini ya nantilah itu kalau mau denger detailnya untuk Summer Months itu kita bahas nanti malam begitu ya. Kita kasih juga statistiknya seperti apa sampai tahun 2014 begitu. Jadi buat lo yang penasaran ya silakan bisa nanti stay tune nanti malam ya kita akan keluarin video mengenai Summer Months ya. Next dari Daryl ya. Bang Toshi, sebelumnya thank you buat semua ilmu yang udah Bang Toshi kasih selama ini. Mau nanya Bang, untuk Jumat depan ada the Fed's balance sheet di jam 3:30 pagi. Itu bintang 2 sih, tapi apakah kira-kira akan bikin market lumayan volatile? Thank you Bang, salam tabur tuai. Sebenarnya gini sih, kalau sampai balance sheet itu ya lebih ke gini, dia akan nge-update ini nih. Dia akan nge-update data ini nih, balance sheet ya. Dibilang dia akan bikin volatile sih cenderung enggak ya. Tapi akan malah gini kalau menurut gua efeknya itu lebih ke BTCD. Kalau sampai balance sheet ternyata update-nya turun lagi, nah biasanya BTCD yang mulai meningkat tuh gitu ya. Jadi lebih ke korelasinya tuh sama BTCD begitu ya. Next dari Ali Zen ya. Guys, mohon bantuan like agar channel gratis dan bermanfaat ini bisa terus maju dan konsisten membuat konten kripto yang terus membantu newbie-newbie dan juga intermediate serta advance. Salam tabur tuai untuk tim TCI dan semua. God bless you bro. Shalom. Kalau ada dukun gaskeun, jangan dikasih ampun. Yes, benar. Mantap. Setuju banget ya. Like itu cara paling mudah ya, cara paling mudah. Gratis dan aduh itu benar-benar lu tinggal nonton merasa ada manfaatnya. Klik like, that's it. Itu very easy ya. God bless you tuh ya, semoga ya kalau ada dukun dihajar aja, bener hajar pokoknya kalau ada dukun tanya aja dengan hal yang simpel, nggak usah dibacotin, nggak usah dibilang bangke lu, nggak usah ya, tinggal ditanya aja, wah tahu dari mana bisa seperti itu, kenapa harus seperti yang lu bilang begitu ya. Nah kalau digituin ya biasanya ujung-ujungnya jawabannya sih ya mirip-mirip ya, lihat saja nanti ya kalau sudah kejadian baru katanya, tapi udah nggak kejadian tinggal diem dia. Tapi nggak apa, terus call out dukun supaya mereka malas ngebacot di sini ya.
Next dari Bang Sur. Thanks ilmunya yang udah di-share gratis di sini. Jadi bisa mulai cuan juga dikit-dikit di future. Tanya gimana menentukan garis support resisten buat transaksi spot dan future? Ada support resisten daily, cuma cocok buat future, dan support resisten weekly cuma cocok buat spot. Minta pencerahannya terima kasih, selamat bertuai, God bless you. Nah sebenarnya gini, kalau untuk penentuannya sih ya, kalau gua struktur terdekat tuh biasanya akan lebih relevan ya, kayak di sini lah ya. Nah kita bisa lihat ini struktur support yang terbentuk di tanggal 23 dan 24. Nah ini struktur nih put ya, kita bisa lihat di retest 1, 2 ya, walaupun ya bukan berarti dia nggak akan bisa jebol, bisa juga jebol seperti ini ya. Nah untuk kalau gue pribadi ya, gue lebih banyaknya di daily ya. Di weekly bisa aja ya, kalau mau juga bisa, tapi intinya kalau gue sih banyaknya di daily ya untuk bikin si struktur ini ya. Dan ini bisa dipakai untuk futures maupun spot begitu. Jadi nggak ada ceritanya support khusus buat futures atau support khusus buat spot, nggak ya. Oke. Next dari Alfiandi Muhammad. Baru join kripto di Maret lalu dan nemu channel TCI. Alhamdulillah berkat Bang Toshi porto saya aman karena 80% BTC dan saya sangat tenang walau market naik turun. Koirunas anfa'uhum linas ya. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi sesamanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dalam kesehatan jasmani dan rohani dan konsisten dalam segala hal baik. Berkah selalu buat Bang Toshi dan keluarga, selamat bertuai. Wah, thank you ya. Gua happy banget setiap kali doain sama subscriber ya, karena ya lagi-lagi kalau menurut gue itu lebih tulus gitu dibandingin cuma doa basa-basi begitu ya. Mantap ya, semoga semakin profitable dan ya semoga sama nih ya, kita sama-sama konsisten dalam ya, hidup ya, maupun dalam trading journey kita ya. Next dari N-Hacker. Bang Toshi, saya ingin bertanya, korelasi BTCD dan BTC itu apa ya? Dari informasi yang saya dapatkan, BTC meningkat, maka BTCD juga meningkat. Tetapi kenyataannya malah terkadang lebih sering juga sih grafik BTCD naik tapi BTC turun. Sehingga alt muntah darah, seperti kadang juga BTC, ya oke lah, kebayang lah ya. Nah, korelasinya apa? Jadi gini, sebenarnya BTCD itu simpel sekali ya. Lu bisa di sini. Ini kan ada total market cap nih, 3,27 T kan. Nah, BTCD itu apa? Di sini kan ada nih persentase 64,63. Artinya 64,63 dari 3,27 T ini adalah BTC. Begitu. Ya, jadi sebenarnya nggak harus pas waktu BTC naik maka BTCD juga naik. Kayak faktanya di sini ya. Di masa-masa ini nih. Masa-masa zaman ini nih. Nah, ya. Cycle kemarin nih ya. Nah, ini waktu BTC lagi meningkat, faktanya bukan BTCD, tapi saat BTCD sedang terjun payung ya. Bentar. Nah, ya. Lagi terjun payung di sini, BTC USD bisa tetap naik. Begitu. Cuman peningkatan dia kalah dibandingkan alts, makanya BTCD-nya terjun payung. Begitu, ya. Oke, itu kurang lebih jawabannya ya. Lalu saya sudah sering kasih like loh. Wah, mantap ya. Setiap saya menonton sampai habis videonya Bang. Keren ya. Sukses terus Bang Toshi dan tim. Salam bertuai and God bless you. God bless you too ya. Next. Terakhir dari Umar 60. Saya salut sama lu bro. Edukasinya bagus banget. Porto saya dari minus 40% sekarang udah plus 120%. Habis waktu 2 bulanan buat balikin dan profit ya. Mantap ya. Jadi lagi-lagi kalau konsisten bisa sebenarnya ya. Ya tapi mau atau enggak begitu. Dan mau juga enggak untuk tidak tergoda dengan bisikan-bisikan yang wah, lebih cepat kaya nih kalau beli yang ini ya. Lihat nih, belum ada yang beli nih. Ini nanti kok udah ngebumang. Karena ya kalau gue selalu menekankan pentingnya untuk punya BTC yang banyak. BTC sampai 60%. Begitu. Nah, kebanyakan orang nggak mau melakukan itu. Ya, jadi baik lagi ya. Dari gue ya gue akan terus menjelaskan. Ya, orang-orang yang tinggal mau atau nggak aja. Begitu. Dan gini, semakin lo lama untuk memutuskan, ayo mulai gitu ya. Mulai benerin porto, ya resiko lo kan makin tinggi juga. Begitu, karena akan semakin mendekati ke kuartal 4 gitu. Pokoknya semakin mendekati ke kuartal 4 tahun ini, maka resiko kita akan semakin tinggi gitu untuk ngebenerin. Jadi makanya benerin porto secepat mungkin ya, kayak di sini ya. Porto dibenerin, ujung-ujungnya profit gitu ya. Mantap. Oke.
Itu kurang lebih untuk komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah, ya. Dan untuk hari ini sponsor kita adalah Wallby, ya. Jadi Wallby ini adalah suatu platform untuk kita trade futures. In general sih lebih ke futures, ya. Bisa secara manual, bisa juga menggunakan AI. Nah, ini yang menarik, ya. AI ini kita bisa pakai ya untuk membuka posisi lengkap dengan TPSL-nya. Begitu. Jadi ya buat lo yang misalkan wah tertarik nih gitu ya, gue pengen coba, nah ya monggo bisa coba di sini ya. Dan kerennya apa, di sini ada berbagai macam jenis, ada yang medium risk, ada yang low risk, ada yang tradingnya fokus di BTC saja, ada yang di alts, jadi bisa disesuaikan sama risk profile kita masing-masing. Nah, keuntungannya apa ya, nggak ribet, tinggal klik beres gitu ya. Nah tapi mungkin consnya adalah ya ini apa namanya, kita nggak tahu SOP-nya spesifiknya seperti apa untuk si AI-nya. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa, bang, gue udah punya SOP sendiri, gue mau trading biasa aja, ya bisa sekali lagi di terminal, ya. Nah, selain itu juga ya, yang unik dari Wallby ini adalah mereka itu ada rebate voucher, ya. Nah, biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan referral code Toshi Crypto, ya sekali lagi Toshi Crypto akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Sekali lagi ini bentuknya adalah rebate voucher ya, bukan lo bisa WD gitu ya. Buat lo yang tertarik untuk coba Wallby, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallby. Kita mulai dengan BNB. Untuk BNB posisi long kita sudah kena target TP. Retest 1, retest 2 di angka 650,084, kebuka posisi longnya dan kena target TP di MA20. Artinya kita sudah mengantongi profit sebesar 1,86%. Not bad ya. Nah, setup selanjutnya tinggal kita tunggu besok. Kalau besok di close-nya masih di bawah dari MA20, ya berarti kita bisa ada lagi setup posisi short ya. Nah, untuk posisi spotnya atau tempat untuk DCA-nya ya, ada di angka 650,084, MA200 dan juga MA50. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua. Jadi ya sudah, kita masih belum dapat posisi long ya. Jadi ya udah nggak ada setup ya secara futures. Untuk posisi spotnya ada di angka 2,09361 dan selanjutnya di 1,46 ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di tanggal 31 Mei. Akhirnya kemarin sayangnya di close-nya di bawah dari struktur. Artinya apa? Artinya cut loss ya. Nggak ada yang terus-terusan profit juga, pasti ada yang namanya cut loss ya. Nah, waktu udah keluar SOP cut loss ya jangan dinego-nego lagi begitu ya. Nah, jadi ya udah ya, tinggal kita tunggu besok. Kalau besok di close dari Cardano masih di bawah dari 0,6825, kita ada potensi bisa buka short ya. Tapi udah tinggal kita tunggu aja besok seperti apa ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 0,630722, 0,61134 dan 0,5563 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.